Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu artinya yang mengiringi salat fardu. Yang kita kenal dengan salat sunnah qobliyah atau ba'diyah, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Disebutkan dalam kitab ini Syekh Dr. Fauzan mengatakan, ketahuilah bahwasanya salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu itu sangat ditekankan untuk dikerjakan, bahkan dimakruhkan ditinggalkan. Ya, hukumnya makruh ditinggalkan itu. Ya, bahkan sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ya. Bahkan disebutkan dalam kitab ini juga sebagian para ulama memandang bahwasanya orang yang terus-menerus meninggalkan sholat sunnah rawatib itu maka keadilannya itu jatuh. Maksudnya dia tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, karena dia dianggap adalah orang yang tidak adil. Ya. Oleh karena itu kita upayakan jangan sampai kita terus-menerus atau tidak pernah sama sekali mengerjakan sholat sunnah rawatib. Betul dia sholat sunnah, hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi ini sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ya, sangat ditekankan, ya sangat dianjurkan, ya bukan cuma dianjurkan, tapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan sedapat mungkin. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, bahkan disebutkan di sini dalam kitab ini meninggalkan sholat sunnah rawatib itu terus-menerus itu menunjukkan bahwasanya agamanya itu lemah, imannya itu lemah. Ya, imannya lemah, agamanya itu lemah, yang juga tidak punya perhatian terhadap agama. Ya, tidak punya perhatian terhadap agama, meskipun tidak berdosa ya, karena hukumnya hanya sunnah saja. Tapi tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkannya. Ya, selama kita bisa mengerjakannya maka kerjakanlah. Ya. Kemudian berapa jumlah rakaat sholat sunnah rawatib itu? Ada 10 rakaat. Ya, disebutkan dalam riwayat lain ada 12 rakaat. Ya, ada 10 rakaat yang mengatakan 10 rakaat, ada juga riwayat lain mengatakan 12 rakaat. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, jumlahnya 2 rakaat. Namun sebagian para ulama menyebutkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, itu sebagian ulama mengatakan demikian. Yang berikutnya 2 rakaat setelah sholat zuhur. 2 rakaat sholat sunnah setelah sholat zuhur. Yang berikutnya 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Ya, 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya,
sebelum sholat subuh. Ya. Jadi jumlahnya 10 rakaat minimal atau 12 rakaat. 12 rakaat kalau kita mengambil pendapat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya silahkan ya, kita mau ambil yang 12 rakaat boleh, mengambil 10 rakaat juga boleh. Adapun dalil tentang keutamaan sholat sunnah rawatib ini terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Umar ibnu Khattab, ya, atau Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau, berkata, saya telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 rakaat. Ya, beliau mengetahui bahwasanya ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya sholat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib di rumahnya. Artinya Nabi mengerjakan sholat maghrib itu 2 rakaat, sholat sunat setelah sholat maghrib itu 2 rakaat di rumah beliau, dan 2 rakaat setelah sholat isya beliau kerjakan di rumahnya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang Nabi biasa kerjakan, sebagaimana yang telah dikisahkan atau yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, berdasarkan hadis ini bahwasanya Nabi melaksanakan sholat sunnah rawatib itu setiap harinya itu adalah 10 rakaat. 10 rakaat. Iya. Adapun yang berkaitan bahwasanya sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat, itu berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya Aisyah mengatakan, Kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri arba'an fi baiti, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yarji'u ila baiti fa yusalli raka'atain. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebagaimana perkataan Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhai beliau, mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat di rumahku, kata beliau. Dia kata Aisyah, di rumahku beliau mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, kemudian beliau keluar lalu sholat bersama kaum muslimin, memimpin sholat bersama kaum muslimin yaitu sholat zuhur. Kemudian beliau kembali ke rumahku, kata Aisyah, lalu mengerjakan sholat sunnah setelah sholat zuhur sebanyak 2 rakaat. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah sebelum sholat zuhur itu ada 4 rakaat, ada 4 rakaat. Ya, adapun hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar itu hanya 2 rakaat. Ya, artinya di sini boleh kedua-duanya. Mau kerjakan 2 rakaat boleh, mau kerjakan 4 rakaat juga boleh. Ya, kemudian berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan tadi, bahwa Nabi itu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur itu di rumahku, kata Aisyah. Begitu juga ketika beliau sholat sunnah setelah sholat zuhur dikerjakan di rumahku, kata Aisyah. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah rawatib itu yang afdolnya itu dikerjakan di rumah. Ya, lebih afdolnya dikerjakan di rumah daripada di masjid. Ya, sholat sunnah rawatib itu bukan berarti di masjid tidak boleh saja, tapi yang lebih afdol di rumah sebagaimana Nabi kerjakan di rumah, karena ada beberapa maslahat. Kalau kita kerjakan di rumah itu sholat sunnah rawatib, ya, beda dengan sholat fardu wajib yang 5 waktu itu ya dikerjakan di masjid bagi yang laki-laki tentunya, ya. Kalau perempuan dikerjakan di rumah. Adapun sholat sunnah ini ya maka yang lebih afdol dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Ya, dikerjakan di rumah itu yang lebih afdolnya, yang lebih utamanya. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk menghindari sifat riya dan bangga diri. Ya, karena jangan sampai kita jangan sampai nanti timbul riya ya pada saat kita sholat sunnah di hadapan di hadapan orang-orang misalnya, atau timbul rasa bangga, ini yang kita hindari, ya.
Yang kedua, kalau kita sholat sunnah di rumah itu lebih khusyuk lagi, lebih sempurna kekhusyuan kita. Karena apa? Karena di rumah kan sepi, hening ya. Berbeda kalau kita sholat di masjid, banyak suara-suara dan seterusnya. Maka lebih lebih khusyuk lagi kalau kita sholat sunnah di rumah kita. Yang ketiga adalah untuk menghidupkan rumah dengan zikir kepada Allah dan sholat-sholat sunnah, ya, agar rumah kita juga tidak sepi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, eh, karena dengan adanya zikir di dalam rumah kita, adanya bacaan Quran, adanya sholat-sholat sunnah, maka itu akan mendatangkan rahmat Allah, ya, akan mendatangkan rahmat Allah kepada penghuni rumah itu dan membuat setan jauh dari rumah tersebut karena rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, orang-orang sholat sunnah, doa dan seterusnya, maka setan itu jauh daripada rumah kita itu. Itulah hikmahnya kenapa sholat sunnah rawatib itu dikerjakan di rumah. Ya, sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Ya, jadikanlah sholat sunnah kalian itu di rumah-rumah kalian. Artinya kerjakanlah sholat sunnah itu di rumah-rumah kalian dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, maksudnya apa? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, kuburan itu kan di sana tidak ada orang baca Quran, tidak ada orang sholat di situ. Ya, oleh karena itu jangan sampai rumah kita sama dengan kuburan yang kosong dari zikir di situ, kosong dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran, dari sholat-sholat sunnah. Kemudian di antara sholat-sholat sunnah yang 10 rakaat tadi itu yang sangat ditekankan lagi untuk dikerjakan adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, sholat sunnah namanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sangat ditekankan dibandingkan dengan 10 rakaat yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau itu sangat memperhatikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, sangat memperhatikan, ya, artinya boleh jadi tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali, sampai-sampai disebutkan riwayat lain beliau kerjakan juga di waktu safar, ya, itu maksudnya beliau mengerjakan juga di waktu safar, bukan cuma ketika beliau mukim, ya, tidak safar, tapi di waktu safar pun yang melakukan perjalanan jauh pun beliau tetap menjaga namanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini alasannya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, raqa'atal fajri khairum minad dunya wa fiha. Ya, ini hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, luar biasa ya, begitu besar ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh karena lebih baik pahalanya, ganjaran pahalanya dibandingkan dunia beserta isinya. Oleh karena itulah beliau senantiasa menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Begitu juga beliau menjaga sholat witir, ya. Jadi dua sholat sunnah ini yang beliau selalu jaga, baik dalam keadaan beliau safar ataupun tidak safar. Ya, dalam keadaan tidak safar, bahkan dalam keadaan safar pun, ya, dalam safar itu kan biasa orang lelah, capek, ya, tapi beliau tetap menjaga 2 sholat sunnah ini, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir, ya, beliau tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam keadaan safar. Ini kuat Islam, azakullah. Ya, adapun selain daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, seperti misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Itu Nabi kalau dia beliau tinggalkan. Beliau tidak kerjakan itu, ya, kecuali kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh dan sholat witir, itu beliau senantiasa kerjakan. Ini ikhwat Islam, azakumullah, yang patut kita perhatikan, berikan perhatian yang sebesar-besarnya. Kemudian disunahkan pada sholat sudah sebelum sholat subuh itu rakaatnya 2 rakaat, ya, dengan bacaan ringan saja. Ya, disunahkan untuk rakaat pertama
setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Iya, itu disunahkan ya. Tapi kalau seandainya kita mencukupkan hanya membaca surah Al-Fatihah saja, rakaat pertama dan rakaat kedua hanya membaca surah Al-Fatihah saja, tidak ditambahkan dengan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, maka itu tidak mengapa. Ini hanya sunnah saja, bukan diwajibkan. Ya, tapi sebaiknya karena Nabi melakukannya, ya, Nabi membacanya. Jelas ini ya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian apabila seandainya kita sudah terbiasa ya melakukan sholat-sholat sunnah rawatib lalu tertinggal ya karena uzur misalnya, itu boleh dikodok ya, boleh dikodok meskipun tidak wajib ya, meskipun tidak wajib boleh dikodok atau diganti sebagaimana kebiasaan Nabi itu kan beliau biasa nanti sholat tahajud ya di akhir malam 11 rakaat atau 13 rakaat. Pernah beliau karena faktor sakit akhirnya beliau tidak melaksanakan sholat tahajud, namun beliau kodok diganti di pagi hari ya, beliau mengerjakannya sebanyak 12 rakaat ya, bukan lagi 11 rakaat karena 11 rakaat ini hanya dikerjakan di malam hari ya, karena ada witir situ 1 rakaat atau 3 rakaat. Adapun di pagi harinya itu harus genap ya, makanya beliau menggenapkan menjadi 12 rakaat, artinya setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sebanyak 12 rakaat. Ini kebiasaan Nabi ya, artinya Nabi pernah melakukannya ketika beliau sakit ya, atau ada uzur, beliau mengkodoknya di pagi hari. Ini ikhwat Islam azakullah ya, bagi orang yang terbiasa mengerjakan sholat sholat tahajud misalnya, namun ketiduran ya atau karena faktor sakit, maka disunahkan untuk mengkodoknya di pagi hari ya, arti setelah matahari itu meninggi ya, setelah artinya di pagi hari ya, setelah sholat subuh dan setelah matahari sudah terbit setinggi 1 tombak ya, begitu. Itu kurang lebih tapi boleh juga dikerjakan misalnya jam 8, jam 9. Yang penting belum masuk waktu sholat zuhur ya. Yang penting belum, atau yang penting setengah jam atau seperempat jam sebelum sholat zuhur itu masih bisa dilakukan ya, sebelum sholat zuhur seperempat jam sebelum sholat zuhur masih bisa dilakukan, seandainya kita mau mengkodok mengganti sholat tahajud kita atau sholat witir kita yang tertinggal di malam hari ya. Tapi ini jangan juga jadikan kebiasaan ya, jangan jadikan kebiasaan ya. Ini tentu bagi yang tertidur, kecapean misalnya, atau karena faktor sakit ya, bukan jadikan kebiasaan setiap hari mengkodok terus ya. Itu namanya ada unsur-unsur kesengajaan, tidak mau melaksanakan witir di malam hari misalnya, itu tidak dibenarkan ya. Ini hanya kasus-kasus tertentu ya, karena capek misalnya, karena sakit atau karena ketiduran dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, terkait tentang mengkodok ya atau mengganti sholat sunnah rawatib ya. Ini bisa dikiaskan pada yang lainnya ya. Pernah disebutkan bahwasanya Nabi itu pernah karena ada sesuatu yang menyibukkan beliau, tentu ada uzurnya, akhirnya beliau tidak sempat sholat sunnah setelah sholat zuhur. Ya, ya, ya pernah beliau ya, tapi ini kejadiannya kalau tidak salah apakah hanya sekali atau beberapa kali saja, ini bisa dihitung jari. Beliau pernah satu ketika beliau tidak sholat sunnah setelah sholat zuhur ya, 2 rakaat itu. Akhirnya beliau mengkodoknya setelah sholat asar. Iya, beliau mengkodok sholat sunnah setelah sholat zuhur itu yang beliau tidak sempat kerjakan karena ada uzur ya, maka beliau mengkodoknya di setelah sholat asar. Jadi intinya sholat-sholat sunnah rawatib yang kita tidak sempat kerjakan karena ada uzur, maka itu bisa dikodok. Itu saya intinya. Maka itu bisa dikodok atau diganti ya di waktu yang lain. Ya. Ini ada hadisnya ya. Nabi pernah meninggalkan sholat malamnya karena ketiduran atau karena sakit, maka beliau mengkodoknya di pagi hari sebanyak 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Karena kebiasaan Nabi itu sholat malam beliau itu 11 rakaat kebiasaannya ya. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat lain
biasa juga beliau 13 rakaat, meskipun yang lebih seringnya yaitu 11 rakaat. Ya. Jadi ikhwat Islam azakullah, jadi kita sebagai seorang muslim maka hendaknya kita menjaga sholat-sholat sunnah rawatib. Tadi itu yang 10 rakaat ya atau yang 12 rakaat itu kita sangat dianjurkan ya untuk mengerjakannya apa? Sebagai bentuk mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah, pada sosok Rasulullah itu bagi kalian ada suri teladan yang baik untuk kita ikuti. Ya, termasuk dalam sholat-sholat sunnah itu. Jadi Nabi itu diutus untuk diikuti ya. Ya, untuk diikuti. Ya, tentu dengan sesuai kemampuan kita masing-masing ya, khususnya dalam masalah hal-hal perkara-perkara sunnah ya. Tapi diikuti sedapat mungkin kita ikuti ya. Jangan kita acuh tak acuh ya dengan alasan itu kan cuma sunnah saja bukan wajib. Ya, tentu insya Allah kalau kita sudah mengerjakan perkara-perkara yang wajib, lalu kita juga mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, insya Allah Allah akan mengangkat kita punya derajat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan di samping yang wajib. Kalau wajib ini kan sudah pasti kita kerjakan ya. Kalau kalau kita tidak kerjakan yang wajib, itu kita berdosa. Kan begitu ya. Ya, tapi luar biasanya lagi kalau kita mengerjakan yang sunnah. Karena sunnah kan pilihan. Dikerjakan atau tidak dikerjakan. Itu kan pilihan ya. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Itu pilihan. Tapi kalau kita kerjakan itu akan luar biasa. Ya, luar biasa karena ada sesuatu yang apa namanya yang sunnah itu kita masih bisa sempat kerjakan. Bahkan juga keutamaan itu juga sholat-sholat sunnah itu disebutkan dalam hadis dia sebagai penambal ya untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajib. Yang anggaplah misalnya sholat wajib kita tidak sempurna ya, misalnya khusyuknya barang tidak sempurna atau yang ya namanya kita sholat kan terkadang tidak sempurna ya, khususnya masalah kekhusyuan itu. Ya, maka dengan adanya sholat-sholat sunnah yang mengitari, yang mengiringi sholat fardu itu dapat menambal kekurangannya itu. Itu disebutkan dalam hadis ya, menambal itu. Makanya jangan kita anggap remeh sholat-sholat sunnah itu. Iya, selama kita bisa kerjakan, kecuali kalau sakit misalnya atau tiba-tiba ada hal-hal yang darurat yang harus kita tinggalkan. Tapi selama kita punya waktu kita kerjakan karena itu tadi di samping pahalanya tersendiri, yang kedua dia sebagai penambal, penutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat-sholat fardu kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat-sholat sunnah rawatib. Ya minimal 10 rakaat ya setiap harinya. Ya, jadi dikerjakan ini setiap hari ya, bukan dikerjakan setahun sekali. Ya, bukan dikerjakan kadang-kadang setiap hari dikerjakan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain ya, di sini dan disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Nabi bersabda yang artinya ya, siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat ya, sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, bagi siapa yang mengerjakan 12 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, tambah 2 rakaat setelah sholat zuhur berarti 6. 2 rakaat setelah sholat maghrib berarti 8. 2 rakaat setelah sholat isya berarti 10. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh berarti 12. Ini hadis Nabi. Ya, kalau kita ingin dibangunkan rumah yang kekal abadi, ya, yang lebih baik daripada rumah di dunia ini, maka jaga ini sholat setiap harinya. Insya Allah Allah akan berikan rumah-rumah ya, bukan cuma rumah tapi rumah-rumah di surga yang begitu banyak, yang begitu indah, yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa kita menjaga sholat-sholat sunnah rawatib kita setiap harinya sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kami tentang sholat-sholat sunnah rawatib pada
sore hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pekan depan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya Ustaz. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Waalaikumsalam Itu warahmatullahi. Ya. iya. Salat sunnah yang diqada Ustaz. Apakah itu langsung dilaksanakan setelah salam atau bisa setelah berzikir? Karena saya banyak melihat ada beberapa jemaah itu seumpamanya sholat subuh Ustaz. Dia sholat subuh, setelah sholat subuh ya mungkin dari setengah enam baru dia laksanakan lagi itu sholat anunya Ustaz. Qabliyahnya sholat fajarnya Ustaz. Itu kali. Karena saya pernah tanya sholat apa Kim, saya sholat 2 rakaat sebelum subuh karena dia tertidur. Apakah itu Ustaz dilaksanakan ada waktunya tertentu jedanya Ustaz? Iya, Ataukah apakah langsung? ya, anggaplah misalnya dia tertidur sholat sunnah subuh ya, tidak sempat dia kerjakan. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, misalnya dia tertidur, nanti bangun misalnya sudah tinggi matahari. Ya, boleh dia kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru dia sholat subuh, boleh. Atau misalnya nanti setelah sholat subuh dia kerjakan, boleh. Setelah sholat Hmm. subuh, lalu dia langsung mengerjakan setelah berzikir ya. Setelah dia berzikir, dia boleh kerjakan sholat sunnah sebelum yang tertinggal tadi itu, sholat sunnah sebelum subuh. Yang tertinggal itu ya, ya intinya dia boleh mengkodok kapan saja. Ya, dia bisa langsung, anggaplah dia misalnya bangun setengah enam ya, itu dia boleh melaksanakan sholat sunnah dulu 2 rakaat, sholat subuh baru sholat wajibnya dikerjakan. Ya begitu. Atau kalau seandainya dia terbangun setelah sebagaimana Nabi disebutkan dalam hadis yang tadi saya bacakan, Nabi pernah ketiduran itu sholat subuh bersama dengan sahabatnya. Ya, dalam safar kalau tidak salah ya, dalam safar kecapean tentunya, akhirnya Nabi ketiduran. Nanti beliau bangun sholat subuh itu, bangun ya, beliau bangun itu ketika matahari sudah meninggi, artinya waktu sholat subuh sudah habis. Tetapi beliau tetap mengkodok sholat sunnah sebelum subuh itu. Artinya beliau tetap masih mengerjakan sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru sholat subuh 2 rakaat. Ya ini bagi yang ketiduran ya karena ada uzur. Jadi intinya boleh saja. Sebagaimana tadi contohnya tadi Nabi, beliau tidak sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ya, karena ada urusan kesibukan kalau tidak salah atau ada hal-hal uzur yang lainnya. Akhirnya beliau mengkodoknya setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar beliau kerjakan. Maka itu boleh. Itu boleh. Ya, demikian intinya sholat sunnah rawatib yang ketinggalan karena ada uzur ya, bukan karena kebiasaan ya, bukan karena unsur kesengajaan, maka itu intinya boleh dikodok ya, boleh langsung dikodok sebagaimana tadi yang Nabi contohkan tadi itu ya, yaitu beliau ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat zuhur ya, maka beliau mengkodoknya nanti setelah sholat asar begitu, setelah sholat asar. Beliau juga pernah ketinggalan sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat karena ketiduran, maka beliau mengerjakannya nanti setelah matahari meninggi. Ya, itu pun ketika beliau terbangun matahari sudah meninggi, baru beliau beliau tidak langsung kerjakan sholat subuh, tetapi beliau mengerjakan dulu sholat sunnah 2 rakaat setelah sebelum sholat subuh, baru beliau kerjakan sholat subuh itu ya. Demikian. Oh ya Ustaz, syukran Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Ya, kalau tidak lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Ya, semoga ada manfaatnya, bisa kita amalkan. Ya, sholat-sholat sunnah rawatib minimal 10 rakaat. Ya, kalau bisa 12 rakaat ya, setiap harinya. Ya, kecuali kalau ada uzur-uzur, ya silakan kita mengkodoknya insya Allah. Barakallahu fikum.
Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.